Halo generasi milenial, generasi emas bangsa Indonesia. Kembali lagi dengan saya Igusti Ngurah Lanang Uratmaja SPD, terkhusus untuk anak-anak kelas 12 IPS ya. Saat ini kita akan belajar tentang matematika wajib ya. Materi jarak dalam bangun ruang, sub bahasan jarak titik ke garis. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jarak antar titik ya. Sekarang kita bahas tentang jarak titik ke garis ya. Nah, bagaimana? Ya, mari kita lihat. Nah, jarak titik ke garis itulah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud ya. Jadi di sini syaratnya dia harus terdekat ya. Dan kalau dia terdekat itu pasti dia nanti menjadi garisnya tegak lurus. Nah, tegak lurus itu berarti derajatnya itu 90 derajat. Misalkan saya punya titik A. Lalu saya punya garis G ya. Jarak dari A ke garis G ini yaitu harus jaraknya titik terdekat dan dia harus tegak lurus ya. Jadilah dia sebuah titik di sini pertemuannya misalkan A aksen. Nah, jadi panjang A ke A aksen inilah jarak ya titik ya, jarak titik A ke garis G ya, itu ya, itu perwakilannya. Jadi tetap kita akan kembali lagi nanti menggunakan konsep jarak titik ke titik ya untuk menentukan jarak titik A ke garis G. Karena kita nanti harus ketemu titik yang harus tegak lurus ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada contoh soal ya. Balok ABCDEFGH dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm dan tinggi 3 cm. Tentukan jarak titik B ke FG. Ya, kita buat dulu balok ya. Misalkan sini A, B, C, D, E, F, G, H ya. Panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 3. Jarak titik B, ya ini titik B ke garis FG. Nah, ini FG. Ya, garis FG. Berapa jaraknya? Ya. Nah, berarti kita harus dari titik ini kemana sekiranya terdekat dengan garis FG. Ya, tentu dia ke arah titik F. Nah, sehingga dia tegak lurus nantinya. Nah, nggak mungkin kalian menarik garis dari titik B ini ke sini kejauhan, apalagi ke sini tambah jauh. Jadi jarak titik B ke garis FG itu sama artinya dengan jarak titik B ke titik F yang terdekat. Jadi dia harus tegak lurus. Nah, kalau begitu dapat disimpulkan jarak ya titik B ke garis FG adalah ya 3 cm, yaitu tingginya ya, tingginya sama ya. Nah, ini tidak usah ngitung karena ini cuma pemahaman aja ya. Jadi dia harus tegak lurus. Oke, kita lanjut. Nah, di sini diberikan kubus ya ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A ke garis FH ya. Nah, jarak titik A. Kita gambar dulu kubus ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, panjang rusuknya 6 ya, karena kubus seperti semuanya rusuknya 6. Jarak titik A, ini jarak titik A ini ya ke garis FH, berarti ini garis FH ya. Nah, berarti kita tarik garis dari titik A ini ke garis FH ini sehingga dia terdekat dan tegak lurus, berarti ke sini.
Nah, ini berarti sini tegak lurus dia, ya. Nggak mungkin ke garis titik F sini karena tidak mungkin tegak lurus dia, ya. Itu nanti dia segitiga sama sisi, ya. Jadi dia harus ke tengah garis ini, ya. Nah, misalkan di sini titik O, ya, titik O. Nah, untuk bisa menjawab ini, mungkin kita bisa menghubungkan dengan ya garis AH ini, ya, atau FA, ya, sebagai sisi miring, ya, FA. Tegak lurusnya di sini. Ini berarti sisi miring, ya. Nah, oke, berarti kita harus mencari dulu AF, ya. Kalau dapat AF, otomatis FH sama, ya. Nah, kita cari dulu AF, ya. AF itu adalah akar dari, ya, ini rusuk ini, ya, 6, ya. Jadi ini 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, karena ini dicari sisi miring, jadi ditambah, jadi sama dengan, ya, langsung aja lah, 6 akar 2, ya, karena sini 2 kali 6 kuadrat, jadi 6 kuadrat bisa keluar jadi 6 akar 2. Nah, AF itu sama aja dengan FH, ini sama-sama diagonal sisi, ya, harus diagonal bidang. Jadi AF itu sama dengan FH, ya. Jadi karena sama, berarti kita bisa nyari FO. FO itulah separuhnya dari FH, ya. FH itu 6 akar 2, ya. Jadi separuhnya jadinya separuh dari 6 yaitu 3. Berarti sini 3 akar 2, ya. Jadi FO ini 3 akar 2. 3 akar 2, yang ini dapat 6 akar 2. Nah, jadi kalau dibuat segitiga, siku-siku O, ya, di sini O ini tegak lurusnya O. Kemudian di sini F, ya. Di sini A. Ya, jadi didapat FO ini 3 akar 2. FO 3 akar 2. Terus AF ini 6 akar 2. Ya. Nah, ini dapatlah kita AO, ya, sebagai jarak ini, ya, sebagai jarak titik A ke FH, yaitu AO, ya. Jadi dapatlah AO. AO sama dengan akar 3 akar 2 kuadrat. Oh, maaf, ya, ini karena sisi miringnya diketahui, ya. Ini berarti 6 akar 2 kuadrat dikurang, ya, dengan 3 akar 2 kuadrat, ya, karena sisi miringnya diketahui nih, jadi dikurang untuk mencari AO. Jadi AO sama dengan 6 kuadrat 36 kali 2 dikurang 3 kuadrat 9 kali 2. Jadi AO sama dengan 36 kali 2 itu 72 dikurang 18. Jadi AO itu sama dengan 72 dikurangi 18, 12, 4. Di sini jadi
6 berarti 54 ya. Jadi AU itu sama dengan akar 54 itu 9 kali 6. Jadi ya 9 kali 6 jadi sama dengan 9-nya keluar 3 akar 6 ya. Jadi ya, jarak dari titik A ke garis FH itu adalah sama aja dengan jarak dari titik A ke titik O, yaitu 3 akar 6. Jadi disinilah jarak titik A ke titik O adalah 3 akar 6 yang mewakili dari pernyataan jarak titik A ke garis FH. Ini yaitu 3 akar 6 ya. Ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ya. Segi 4 ya beraturan limas ya. Limas segi 4 beraturan TABCD memiliki panjang rusuk alas 6 cm dan rusuk tegak 3 akar 6. Jarak titik B ke garis TD adalah ya. Kita gambar dulu nih. Limas ya. A, B, C, D. Ini T ya. Nah, karena ini segi 4 beraturan berarti ini alasnya ini adalah persegi ya. 6. Berarti semua alasnya ini adalah 6 ya. 6 cm. Kemudian panjang rusuk tegaknya ini, panjang rusuk tegaknya semuanya ini ya. Semuanya itu panjangnya 3 akar 6 ya. TC, TB, TA, TD semuanya 3 akar 6. Nah, ditanya titik B ke garis TD. Nah, ini berarti harus tegak lurus ya. Misalkan di sini titik S ya. Nah, untuk bisa menjawab ini berarti kita harus cari dulu titik garis tingginya ya, dengan cara menghubungkan garisnya ini ya, diagonalnya di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita buat jadi begini. Nah, tengah-tengahnya ini misalkan kita titik O ya. Di sini O. BDT berarti di sini habis ini B, ini D, ini T ya. Nah, ini BTD ini 3 akar 6 ya, ini juga 3 akar 6. BD, nah BD ini belum kita ketahui. Nah, berarti kita cari dulu BD. BD ini adalah 6 itu adalah diagonal ini bidang ya. Jadi ini karena ini persegi berarti inilah 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi ini langsung aja 6 akar 2 ya. Jadi BD nya inilah 6 akar 2 ya. Ini BD ini adalah 6 akar 2. Ini BD. Ini 6 akar 2 ya. Nah, kalau begitu karena BD ini 6 akar 2 berarti DO ya, DO ini 3 akar 2 separuhnya ya. Nah, kalau kita sudah dapat DO berarti kita bisa mencari TO. Ini TO nya. Nah, TO kita peroleh sama dengan akar ya, ini sama juga, ini 3 akar 6 kuadrat. Ini karena sisi miring ya, kita ambil sisi tegaknya, ini berarti dikurang
3/2². Jadi TU sama dengan 9 kali 6 dikurang 9 dikali 4. Maaf. Ya, ini TU nih 3/6². Ini TU akar 9 kali 6 dikurang 9 dikali 2 ya, karena akar 2², 2. TU sama dengan 9 kali 6 54 dikurangi 18. Jadi TU sama dengan akar 36 ya, jadi sama dengan 6 ya. Jadi TU nya ini 6 ya. Nah, di sini kita mencari jarak dari B ke TD. B ke TD. Berarti di sini kita nyari B ke garis TD. Ya, ini berarti sini. Nah, ini harus tegak lurus ya. Nah, misalkan ini BP. Nah, BP inilah yang mewakili jarak titik B ke garis TD, tujuan kita ya. Nah, ini sudah kita mencari TU tadi ya. TU sudah dapat, kita hapus dulu. Sudah tidak terlalu banyak tempat. Ya. Nah, sekarang kita cari sinus ya. Sinus dari, kita pakai yang ini, yang D. Misalkan di sini alfa ya. Kalian tahu sin alfa itu adalah ya, ini alfa, ini sisi depan ya, TU itu dibagi sisi miring TD ya. Jadi TU nya 6 dibagi TD, TD nya 3/6. Jadi sin alfa itu sama dengan 6 bagi 3, 2/6 ya, 2/6. Nah, ini untuk merasionalkan ini sama-sama dikali akar 6 ya. Jadi sin alfa itu sama dengan akar 6 kali akar 6 itu 6 per 2/6. Nah, jadi sin alfa itu sama dengan 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 berarti ini sepertiga sama-sama akar 6 ini 6 ini sepertiga akar 6 ya, disederhanakan. Jadi sin alfa sama dengan sepertiga akar 6. Nah, dari sin ini ya, jadi menghubungkan ke TU dengan TD. Tetap dari sin ini juga sudut ini kita pakai sekarang yang BP. Nah, jadi BP ini yang sekarang yang jadi sisi miring adalah BD ya. Nah, ya oke, sekarang kita peroleh sudah ya. Berarti sin alfa lagi, sin alfa sama dengan sisi depan BP ya, berarti per sisi miring BD jadinya ya. Nah, jadi diperolehlah BP itu sama dengan
BD kali sin alfa. Nah, jadi dapatlah BP sama dengan BD. BD tadi 6 akar 2 dikali sin alfa. Sin alfa kita tahu 1/3 akar 6. 1/3 akar 6 ya. Sama dengan nih 6 kali 1/3 itu 2 akar 12. Berarti BP sama dengan 2 kali 4 kali 3 karena 12 itu. Ini jadi 2 kali 4 ini bisa keluar jadi 2 akar 3. Jadi BP sama dengan 4 akar 3 ya. Jadi dapatlah BP. BP ini sama dengan 4 akar 3 ya, ini 4 akar 3. Jadi jarak titik B ke garis BTD ya, ke garis TD, jarak titik B ke garis TD atau BS ya, itu sama dengan 4 akar 3 ya. Itu udah dari tadi terakhir ya, 4 akar 3 ya. Jadi itulah ya penjelasan saya mengenai masalah jarak titik ke garis. Nah, di sini kalian harus ingat pelajaran di kelas 10 ya tentang perbandingan trigonometri ya. Jarak titik ke garis ya. Ini kepake di sini ya, bahwa sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring ya. Terus perbandingan dalam segitiga siku-siku ya, perbandingan trigonometri. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami. Sampai jumpa. Goodbye.